Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Nabila Putri dengan NIM 2012521029 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian dan plagiarisme. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang etika penelitian dan plagiarisme, sekarang kita harus bahas dulu nih, apa sih pengertian dari etika itu, atau kenapa sih kita harus punya etika. Nah, jadi pengertian etika menurut KBBI ialah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi etika itu berhubungan dengan akhlak. Sedangkan kenapa sih kita harus punya etika gitu kan? Kita harus punya etika itu karena kita adalah makhluk sosial dan kita adalah manusia, dan manusia ialah makhluk sosial. Makhluk sosial pasti akan berinteraksi kan antara satu dengan lainnya. Dalam sebuah interaksi dibutuhkan suatu peraturan untuk memastikan interaksi tersebut berjalan dengan benar dan lancar kan. Jadi etika ini termasuk di dalam peraturan tersebut. Jadi agar memastikan interaksi kita akan terjalin dengan lancar, interaksi kita sebagai manusia akan terjalin dengan lancar, kita harus memasukkan etika di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu arti etika dan kenapa kita harus punya etika. Selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan intinya. Jadi pembahasan inti kita di kali ini ialah etika penelitian dan plagiarisme. Jadi sekarang kita akan membahas apa sih etika penelitian itu, apa sih pengertian dari etika penelitian. Tadi kan kita udah bahasnya baru etika aja ya, sekarang kita etika penelitian. Jadi pengertian dari etika penelitian itu ialah prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas penelitian. Jadi etika penelitian ini merupakan suatu hal yang wajib banget kita terapkan kalau kita lagi mau melakukan penelitian. Di dalam sebuah etika penelitian tentunya terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami. Prinsip-prinsip di dalam etika penelitian yang harus dipahami oleh peneliti ialah yang pertama ada menghormati harkat dan martabat manusia, serta selanjutnya yang kedua ialah menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi kita boleh melakukan penelitian tapi nggak boleh melewati privasi subjek. Terus selanjutnya adalah keadilan dan inklusivitas. Lalu setelah itu ialah yang terakhir memperhitungkan manfaat dan kerugian yang akan ditimbulkan dari penelitian kita. Baik, setelah kita udah selesaikan bahas tentang etika penelitian itu, jadi sekarang kita akan bahas tentang apa sih plagiarisme, apa sih dampak yang ditimbulkan dari plagiarisme. Jadi kalau kita dengar kata-kata plagiarisme sendiri itu aja pasti kita udah kayak mikirnya, oh plagiat, negatif, bad vibes gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih plagiarisme itu? Jadi plagiarisme asalnya tuh dari dua kata, yaitu ada plagiarius dan plagiare. Plagiarius berarti penculik atau pencuri, sedangkan plagiare itu berarti mencuri. Jadi plagiarisme itu bisa dikatakan tindakan pencurian dilakukan oleh penculik. Untuk pengertiannya sendiri, plagiarisme itu berarti suatu tindak penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikannya sebagai ciptaannya tanpa seizin pembuat karya aslinya. Jadi sangat merugikan. Selanjutnya setelah kita tahu pengertiannya, kita bakal bahas nih dampaknya. Apa sih dampak plagiarisme? Tentu dampaknya pasti dampak negatif kan, karena apa yang kita harapkan, apa dampak positif yang kita harapkan dari satu tindak pencurian? Tentu nggak ada kan. Jadi sekarang kita akan bahas dampak negatifnya. Pertama-tama aku bakal bahas dari dampak negatif bagi penulis asalnya dulu, pencipta pertama sebelum diplagiat. Jadi bagi pencipta asli, tentunya hal ini sangat merugikan karena hasil karya dia yang udah dia buat dengan effort yang besar, apalagi penelitian dengan effort yang sangat besar, makan waktu, makan otak, harus muter otak, itu dengan enaknya dijiplak sama orang gak jelas. Kayak tiba-tiba muncul karya orang, tiba-tiba sama persis, pasti penulis asli bakal sangat jengkel kan, bakal sangat sakit hati. Terus juga belum lagi jika tiba-tiba suatu saat karya orang yang menjiplak ini viral atau menjadi sangat terkenal dan mendapat apresiasi, tentunya sang penulis asli akan merasa sedih karena merasa ciptaannya tidak dihargai. Selanjutnya bagi sang penjiplak di sini juga akan mendapat dampak negatif. Kenapa? Karena
kalau hasil karya dia yang menjiplak itu tiba-tiba terkenal, dikenal halayak ramai, dan ternyata ketahuan sama orang kalau ternyata hasil karya itu nggak orisinil, hasilnya itu plagiarisme, hasil penjiplakan, itu pasti orang-orang bakal ngasih hate speech kan ke dia. Jadi orang-orang tuh bakal mencemooh dia, jadi bakal ada sanksi sosial yang berlaku di situ. Dan itu sangat nggak enak dong kalau dapat sanksi sosial. Kemana-mana ntar bakal dilihat ini kayak, ini sang penjiplak. Jadi kayak sanksi sosial akan dia dapatkan, sanksi sosial yang akan si plagiaris ini dapatkan itu akan berat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.